rencana Allah itu jauh lebih sempurna dibandingkan rencanamu. Jika kamu belum mengerti, marah, tidak terima dengan keadaanmu, boleh jadi karena ketidaktahuanmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rencana kejutan yang terbaik dalam kehidupanmu. Takdirnya tak akan pernah bertanya bagaimana perasaanmu, apakah kamu bahagia, apakah kamu suka atau tidak. Takdir itu anti basa-basi, bahkan tak peduli kamu menerima atau menolaknya, dia akan tetap terjadi. Waktu yang akan membuka tabir ketulusan seseorang, niat baiknya, berikut maksud dan tujuannya. Jika memang baik, maka seiring berjalannya waktu akan terlihat semakin nyata. Tapi sebaliknya, jika hanya topeng kepalsuan, maka seiring waktu berlalu pasti akan terungkap juga. Punya berjuta-juta teman itu bukan hal yang luar biasa, tapi punya satu sahabat yang tetap berdiri tegak di sampingmu untuk berani berhadap-hadapan dengan jutaan orang, itu baru hal yang luar biasa. Saat kamu melucu yang ternyata memang sama sekali tidak lucu, maka lebih baik punya sahabat yang bilang tanpa tedeng aling-aling bahwa melucumu itu garing dan tidak lucu, daripada punya teman yang pura-pura tertawa hanya untuk menyenangkan hatimu. Sahabat sejati tidak akan membungkus persahabatan dengan kepalsuan. Jika kamu melihat seseorang yang begitu tangguh, kuat, hebat, maka jangan lihat dia berdiri tegak di sana saat ini yang sudah membuatmu kagum, tapi tanyakan pada dia, sudah berapa banyak derita, air mata, dan caci makian yang sanggup membentuknya menjadi sehebat saat ini. Seseorang yang selalu berusaha membantu sesama dengan ketulusan hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamainya, ikhlas menolong, dan dia tak sungkan meringankan beban orang lain, maka Allah tak akan membiarkannya sendirian. Jika dia sendiri diuji dengan beban kehidupan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat padanya. Itulah janji Allah yang tak akan meleset walaupun secil rambut dibelah 70. Biaya hidup itu murah sekali, yang mahal itu biaya pamer. Memahami masalah hidup itu juga mudah sekali, yang sulit itu menahan kesabaran. Kelihatannya nasihat itu kuno, tapi dia tidak lekang dimakan waktu, tidak usang digerus zaman. Ajari keturunanmu untuk bisa hidup susah, naik jet pribadi pun hal yang biasa saja. Didik mereka agar bertemu rajanya di raja biasa-biasa saja, bertemu rakyat jelata pun tetap sama, sehingga tidak ada kehidupan di dunia ini yang membuatnya norak, kagetan, gumunan. Sebaliknya, tidak ada kehidupan di dunia ini yang membuatnya jadi karakter yang mentang-mentang. Dalam situasi paling sekarat pun, manusia tetap punya senjata yang sangat hebat, yaitu doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, sebab satu doa kecil yang paling sederhana sanggup merubah seluruh jalan kehidupanmu. Jangan pernah lupakan nasihat kuno ini agar kamu selamat dunia dan akhirat. Semakin sedikit beban yang kamu bawa, maka kamu akan mampu terbang tinggi di udara. Semua masa lalu, kecewa, derita, air mata, dendam, sakit hati, buang saja di keranjang sampah. Jangan malah dibawa ngeluyur kemana-mana, ribet. Komentator hidupmu itu tujuannya ingin merusak bahagiamu. Jangan gubris ocehan mereka yang justru akan menjerumuskanmu dalam derita. Lagian mereka tidak menjalani hidupmu dan
mereka sama sekali tidak penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah samudera cinta. Kamu sepercik air cintanya. Siapa yang meletakkan cintanya hanya di mata, maka hanya sampai di sanalah awal dan akhir semua kisah. Siapa yang meletakkan cintanya di kaki dan tangan, maka juga hanya di sanalah tempat terjauh yang mampu dicapainya. Tapi siapa yang meletakkan cintanya di hati, mematuhi aturan mainnya dan bersabar, maka dari sanalah kisah refleksi cahayanya dalam dirimu yang sanggup mengguncang jagat langit dan bumi. Kamu tahu kenapa banyak kenangan melintasi hatimu saat turun hujan? Sebab kenangan itu sama seperti hujan. Ketika ia datang, kamu nggak bakalan sanggup menghentikannya. Dan lagi, bagaimana kamu akan menghentikan tetesan air yang turun dari langit? Kamu hanya bisa menunggu hingga selesai dengan sendirinya. Kamu telah belajar banyak dari sunyi, bagaimana menyimpan sendiri hal-hal yang orang lain sulit untuk mengerti. Siapapun boleh berpikir bahwa kamu adalah makhluk Allah yang aneh dan penuh misteri. Tapi memang itulah satu-satunya cara. Ketika kamu kecewa, maka kamu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kamu terbiasa melewati titik terhancurmu sendirian. Tak ada uluran tangan, tak ada dekapan, tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya sederet luka dan kamu kehilangan kepercayaan. Maka bila kamu tidak lagi membutuhkan siapa-siapa saat menghadapi himpitan kehidupanmu, mohon dimaafkan. Itu sudah menjadi trademark, melekat dan menjadi hal alami untukmu dalam bertahan. Di titik tertentu, kamu juga ada di sudut itu, menangis terseduh, memungut puing-puing kehancuran dirimu sendiri satu persatu. Saat itu, ketika merenungi betapa sakit, hancur, muak, dan sakit hatimu di ruang ketidakberdayaanmu, yang bisa kamu lakukan hanyalah menerimanya sembari terus merangkak maju. Sebab bahkan di luaran sana, para dedemit, gendruwo, iblis tanpa otak pun tahu tak ada pilihan lagi selain itu. Banyak orang menilaimu baik selama ini, namun mereka juga harus memahami, sekali kamu dikhianati, maka mereka tidak akan melihat lagi kebaikan versi yang sama dalam dirimu lagi. Kamu mungkin akan kembali, tapi percayalah, versi keduamu tidak akan datang dengan hati seperti yang dulu lagi. Kamu adalah salah satu dari spesies mereka yang terus percaya pada kebaikan yang akan terus tumbuh dalam diri seseorang, meskipun yang mereka berikan, yang mereka lakukan adalah menghancurkanmu berulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua di kehidupan dunia yang sementara ini dan juga di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.